jin buang dah ke tempat jin buang anak. Pernyataan ex kader PKS Edy Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan Timur terkait ibu kota negara baru dikecam oleh sejumlah elemen mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat Minggu 23 Januari. Sebut Kalimantan tempat jin buang anak. Edy Mulyadi, kader PKS yang tidak diakui. Ditulis oleh Adin dari suar.com. Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada juga yang agresif seolah mencari gara-gara. Setiap orang berhak mengekspresikan pendapatnya asal jangan sampai kebablasan, apalagi menyinggung orang lain, apalagi sampai menyinggung suatu daerah, suku apalagi agama. Karena ketersinggungan ini akan mengakibatkan rasa marah dan menimbulkan perselisihan. Tentu saja hal ini tidak diharapkan karena akan menimbulkan perpecahan. Beberapa waktu lalu masyarakat Jawa Barat khususnya heboh karena merasa tersinggung oleh perkataan dari anggota dewan yang terhormat Arteria Dahlan. Kader PDIP ini kebablasan menyarankan Jaksa Agung untuk memberhentikan Kajati yang menggunakan bahasa Sunda ketika rapat. Pernyataan dari Arteria ini menyinggung suku Sunda dan warga masyarakat Jawa Barat. Gelombang protes dan bernada amarah dari masyarakat Sunda khususnya datang bertubi-tubi. PDIP sebagai partainya Arteria didesak untuk memecat anggota dewan ini. Untuk itu kita harapkan untuk bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Selain menjaga lisan, sekarang ini seiring berkembangnya teknologi juga harus pandai menjaga jari. Jangan sampai mengetik postingan yang menyinggung sara. Ternyata ada berita lagi yang menghebohkan karena menyinggung personal dan juga daerah. Dalam cuplikan video yang dikirim oleh Connie, seorang pria yang disebut Edy Mulyadi diduga menghina Prabowo Subianto. Edy menyebut Prabowo seperti macan yang jadi mengeong dalam konten itu. Masa Menteri Pertahanan gini aja nggak ngerti sih, Jenderal Bintang 3, macan yang jadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini bicara soal kedaulatan negara bos, gila, gebleknya kelewatan gitu loh, ini mereka tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia, teriak Edy dalam video itu. Dia juga menyebut politikus Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo adik Prabowo memiliki sejumlah lahan di lokasi proyek ibu kota baru. Sepertinya sosok Edy Mulyadi sudah salah jalan. Dia dengan nekat menghina seorang Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Tentu saja perkataan Edy yang menghina Prabowo secara personal akan berakibat fatal. Partai Gerindra sebagai salah satu partai besar pasti tidak akan terima ketua umumnya dilecehkan. Edy Mulyadi saya kira harus bersiap dengan hukum. Karena para kader Gerindra tidak akan tinggal diam tentunya. Ternyata Edy Mulyadi ini bukan hanya menghina Prabowo, tapi juga daerah Kalimantan sebagai tempat akan dibangunnya ibu kota negara yang baru. Nama Edy Mulyadi kembali menjadi sorotan usai videonya yang diduga menghina Kalimantan viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Selasa 18 Januari 2022 lalu, dia bersama sejumlah pihak lainnya menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Edy Mulyadi pun menyinggung terkait pihak mana yang ingin membangun perumahan di sana. Dia kemudian menyebutkan sejumlah nama perusahaan properti yang terkenal di Indonesia. Edy menyatakan bahwa Kalimantan sebagai daerah pasar kuntilanak, tempat jin buang anak lah, dan sebagainya. Perkataannya benar-benar menyinggung masyarakat Kalimantan. Padahal masyarakat di sana, seperti di Jawa atau dimanapun di Indonesia, mempunyai tradisi, budaya, adat istiadat yang harus dihormati. Lalu siapa Edy Mulyadi ini? Dilansir berbagai sumber, ia adalah seorang wartawan senior di Forum News Network atau FNN. Edy Mulyadi juga disebut-sebut sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari PKS namun gagal. Kini Edy Mulyadi kerap muncul sebagai sosok yang kontra terhadap pemerintah lewat video-videonya di YouTube. Yang terbaru ia sedang santer kritik proyek IKN di Kalimantan Timur. Edy Mulyadi merupakan kader PKS, tapi menurut PKS sendiri menegaskan bahwa Edy sudah tidak aktif lagi di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Edy juga pernah menjadi caleg PKS, kemudian tidak aktif setelah proses pemilu usai hingga kini. PKS menyatakan bahwa pernyataan Edy Mulyadi tidak ada kaitannya dengan PKS. Berbeda pendapat atau tidak menyetujui pemindahan ibu kota negara atau IKN adalah sesuatu yang wajar. Tetapi jangan sampai menyinggung, menghina orang lain apalagi sampai menghina suatu daerah atau wilayah. Ketidaksetujuan harus disampaikan sebagai kritik yang dikuatkan dengan argumentasi yang kuat. Jangan sampai hanya berisi hinaan dan celaan belaka, karena akan memicu pertengkaran antar sesama warga Indonesia. Bagaimana menurut Anda?
MUI DKI siap melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. MUI DKI akan melawan para buzzer yang membuli Anies. Perlawanan dilakukan melalui pemberitaan oleh Cyber Army. Cyber Army diminta tidak takut untuk melawan para buzzer. Menurut Munahar, sosok pahlawan dunia yang harus dilindungi. Tim Cyber lawan buzzer penyerang ulama dan Anies. MUI DKI berpolitik nih. Ditulis oleh Syardi. MUI Jakarta berencana membentuk tim cyber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama. Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi, kata Ketum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Muhtar. Munahar berharap infokom ini memiliki orang ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam karena tugas utama MUI adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Munahar berharap infokom MUI DKI bisa amar ma'ruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Sebab pasalnya, mereka dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. Tidak bermain di atas mimbar, tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI DKI seperti media sosial. Karena perputarannya cepat, MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya, kata Munahar. Ini saja sebenarnya sudah gimana gitu. Ulama seperti apa yang diserang, narasinya kayak kelompok sebelah, tapi okelah kita anggap ini wajar. Tapi yang gak wajar adalah kenapa menyeret Anies. Munahar juga berharap infokom dan MUI DKI bisa membela dan membantu Gubernur Anies. Dia mengatakan para buzzer selalu mencari kesalahan Anies, maka perlu dibalas dengan mengangkat keberhasilan Anies baik tingkat nasional maupun internasional. Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Munahar. Hahaha. Kenapa MUI DKI jadi kayak berpolitik dengan membela Anies? Ketahuan banget ada nuansa politis di balik ini. Perlu diketahui ya, dalam politik tidak ada makan siang gratis. Biasanya ada imbalan atau semacam balas budi yang mungkin akan terbongkar pada waktunya. Makanya jangan heran kalau publik memandang sinis MUI. Dari luar labelnya agama, tapi dari dalam banyak sekali hal-hal yang melenceng dari itu. Petingginya kadang bikin kontroversi. Baru-baru ini ada yang malah ditangkap Densus 88. Sekarang malah dengan konyolnya membongkar rencana membantu Anies. Ini juga menjadi bukti bahwa MUI memihak kepada salah satu pihak. Ini apa bedanya dengan LSM? Kalau tidak salah MUI dapat dana dari pemerintah ya. Ini lembaga yang benar-benar perlu dipertanyakan integritasnya meskipun publik sudah paham soal MUI ini. Makanya jangan heran kalau suara seruan agar MUI dibubarkan terus menggema. Lembaga ini sekarang seperti alat untuk mencapai tujuan lain.